Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sholihin. Bapak Ibu yang saya hormati, yang terhormat Bapak Rektor UHAMK, Bapak Wakil Rektor, para dekan, para koprodi, ketua jurusan, dan juga para dosen serta Bapak Ibu yang hadir dalam acara hari ini melalui online. Saya dari Malang mengucapkan selamat pagi, salam sejahtera. Semoga Bapak Ibu semua sehat, bahagia, dan tetap ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon izin, saya dari Malang beserta Pak Citra yang saya sengaja hadirkan di sini di dalam rangka menyampaikan satu materi yang menjadi tugas saya yang disampaikan oleh Pak Panitia, bahwa hari ini saya punya tugas untuk menyampaikan tentang masalah pengembangan modul pembelajaran berbasis digital. Kebetulan memang materi ini pernah kita sampaikan juga di salah satu universitas juga di Malang, yang memang di awal semester para dosen itu perlu untuk membuat satu bahan gitu ya, semacam bahan ajar untuk memperkaya sistem pembelajaran jarak jauh atau daring yang memang menjadi satu kebutuhan dan juga tuntutan ya, tanggung jawab kita sebagai dosen dalam rangka melaksanakan pembelajaran secara online atau secara daring. Nah, oleh karena itu mungkin nanti banyak hal juga yang ingin kami sampaikan berdua ini lebih banyak pada best practices gitu ya, atau semacam sharing pengalaman saja tentang apa yang telah kami lakukan di dalam pelatihan tersebut, sehingga pada akhirnya Bapak Ibu dosen itu kemudian merancang, kemudian mengembangkan dan memproduksi e-modul atau modul digital ini untuk bisa langsung diterapkan di institusi masing-masing dan menjadi memfasilitasi belajar para mahasiswanya. Oleh karena itu, saya mohon izin, saya ingin menyampaikan materi tersebut melalui screen share-nya. Oke, ya. Jadi materi sudah terlihat ya? Ya. Jadi ada dua materi yang kami siapkan, khususnya yang pertama adalah tentang pengembangannya ya, jadi tentang masalah hal yang sifatnya konseptual. Kenapa modul digital ini menjadi satu hal yang sangat penting di era pembelajaran daring ya. Jadi saya dari UM, khususnya di program studi teknologi pembelajaran. Kebetulan saya saat ini menjadi koordinator program studi di S2 dan S3. Dan memang kelihatannya saat ini tren ya di setiap universitas atau perguruan tinggi untuk bisa mengembangkan modul untuk bisa melengkapi atau memfasilitasi belajar para mahasiswa yang saat ini ada di rumahnya masing-masing ya. Dan memang kebijakan juga di UM untuk semester ke depan ini, semester genap ini juga sama, masih menggunakan pembelajaran daring. Kita juga tidak tahu ke depan seperti apa. Izin Pak Dedi, suaranya kurang keras. Oh, kurang keras ya? Iya, teman-teman mungkin mic-nya. Oke. Ya, mungkin terlalu jauh. Sudah? Terlihat. Ya, terima kasih. Mohon maaf ya. Mohon dikoreksi bila ada hal yang perlu diubah supaya lebih baik. Terima kasih atas koreksinya. Ya, jadi materi ini ada dua ya. Jadi pertama tentang masalah pengembangan modul digital. Ini lebih banyak pada
aspek-aspek yang konseptual ya terkait dengan apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan ya. Mengapa modul digital itu menjadi tuntutan bahkan menjadi satu keharusan yang sekarang bisa dilaksanakan di dalam pembelajaran daring. Nanti yang kedua lebih pada bagaimana mekanisme atau semacam prosedur mengembangkannya ya. Yang ini nanti lebih praktis yang akan nanti disampaikan lebih banyak oleh Pak Citra. Nah, tapi di dalam dialog nanti mungkin kita juga lebih banyak melihat tentang best practices ya yang sudah pernah kita lihat. Apakah dalam hal pengembangan modul yang berbasis riset itu, di mana itu sangat memudahkan kita untuk berlatih dulu ya. Karena begitu kita mempunyai artikel, maka itulah bisa menjadi satu bahan untuk pembuatan modul digital yang praktis. Tapi mari kita lihat dulu beberapa konsep ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, perubahan orientasi belajar itu sekarang sudah menjadi satu keharusan ya, di mana satu hikmah yang harus kita ambil yaitu adalah tentang terjadinya COVID-19 pandemik ini ya, di mana mau tidak mau, suka tidak suka kita akan berubah ya dari tadinya dari pembelajaran yang classroom gitu ya, kemudian kita harus bisa mengubah ke dalam pembelajaran yang lebih banyak menggunakan virtual teaching dan e-learning ya. Dan karena itu kenapa? Karena memang di dalam masa COVID ini kita harus bisa menjaga jarak ya, dan ada satu program dari pemerintah baik pusat maupun dari itu kita melaksanakan lockdown di mana mobilitas manusia itu sekarang sudah dibatasi ya, sehingga mahasiswa yang asalnya di daerah sekarang tidak bisa lagi datang atau berpindah dulu ke tempat perguruan tingginya karena ada pembatasan-pembatasan seperti itu. Tapi ini menjadi satu hikmah ya bagi kita, perlu disyukuri juga di balik wabah tersebut adalah bahwa itulah yang menjadi titik mula gitu ya bagi kita untuk bisa menyiapkan satu pembelajaran yang lebih dinamis ya, interaktif melalui pembelajaran daring. Itulah makanya salah satu tema hari ini yang saya kira dipilih oleh Universitas Muhammad Hamka ya, Profesor Dr. Hamka ini betul-betul sangat tepat karena memang pada saat ini pembelajaran daring ini menjadi satu keharusan dan semua kalangan khususnya di sivitas akademik universitas itu memang harus mengembangkannya. Nah, kalau kita lihat kenapa pembelajaran daring itu atau berbasis elektronik itu perlu, karena kita sekarang mengenal bahwa mahasiswa kita adalah sudah ada di dalam satu penamaan yang disebut dengan generasi digital ya, generasi milenial atau generasi Z atau generasi alpha yang memang sejak awal sendiri mereka sudah mengenal ya, bahkan sejak kandungan saja mereka sudah mengenal itu. Bahkan ada satu istilah bahwa mereka itu disebut dengan digital native ya, karena itu tadi, karena sejak awal sebelum lahir saja mereka sudah dikenalkan dengan hal-hal yang sifatnya elektronik, digital, dan hal yang lain seperti ibunya berinteraksi dengan internet ya, mereka juga sejak usia 4 bulan di dalam kandungan sudah bisa berinteraksi, sehingga kita katakan bahwa itu menjadi satu ciri dari generasi digital ini. Sementara kita seperti apa? Ya, dulu kalau kita lihat di negara barat itu kan tahun 80 internet berkembang, itulah mulai-mulainya di generasi digital. Kalau di kita mungkin tahun 90 atau saat inilah tahun 2000, yang lahir tahun 90 itu sudah masuk ke dalam generasi digital yang sudah mengenal. Nah, kita ini apa sebutnya? Nah, itu yang kita sebut dengan hari ini adalah generasi imigran ya, karena kita dipaksa dan terpaksa untuk bisa mengikuti pola-pola kehidupan yang serba digital ini ya. Ya seperti dalam contoh ini ya, di dalam contoh semacam kartun seperti ini kita bisa melihat bahwa sangat berbeda jauh antara generasi imigran dengan generasi digital itu ya. Ya, saya kira mungkin Bapak Ibu nanti bisa mencermatinya ya. Seperti ini ada satu komunikasi. Hi sweetie, how was school today? Anaknya langsung bilang, you can read all about it on the blog that. Jadi semua hal yang aktivitas yang dilakukan oleh anak sekarang sudah ada di dalam blognya sendiri. Jadi kita tidak usah nanya kan, ya lihat aja blognya. Karena mereka secara otomatis apapun yang dilakukan itu mereka tulis, mereka simpan, mereka share juga di dalam blog atau di dalam alat komunikasi yang bisa di-sharing di mana saja. Itulah yang terjadi saat ini Bapak Ibu, karena generasi digital itu memang sudah menjadi
kenyataan ya, di mana mereka sejak awal mengenal teknologi itu sejak rahim, mereka terhubung selama 24 hari, selama 24 jam dalam 7 hari, artinya setiap saat mereka terkoneksi. Bahkan satu penelitian kami itu sebelum pandemi, dulu jauh ya, pada tahun 90-an, kami mencoba menerapkan blended learning itu di kelas di S1 teknologi pembelajaran. Ternyata ada hal yang membuat kami tercengang. Karena begitu blended learning, mereka punya password, punya username, kemudian bisa akses ke website yang kita miliki, kemudian setiap aktivitas tercatat di dalam administrasinya. Maka waktu itu kita analisis, ternyata Bapak Ibu ya, bahwa anak-anak mahasiswa S1 itu yang semester 3, mereka itu belajarnya itu sudah berubah lagi gitu ya, tahun 90-an itu. Kenapa? Begitu melihat hasil administrasinya, mereka ternyata memulai kelihatan belajar itu mulai dari jam 10 malam, kemudian berakhir sekitar sampai jam 3 gitu ya, sebelum sholat subuh. Nah, ternyata itu ada perubahan gitu ya, dinamika belajarnya. Setelah saya telusuri dengan ketua jurusan, ternyata mereka mencari waktu tersebut tuh ada beberapa alasan. Yang pertama memang istilahnya koneksivitasnya cepat, kemudian murah ya, hanya 25% pembayarannya, waktu itu ada warnet gitu ya. Dan kemudian mereka juga lebih banyak senang karena sepi dan sebagainya. Tapi hal tersebut menunjukkan bahwa komunikasi atau konektivitas mereka itu sangat tinggi dan tidak terlihat batasan waktunya. Kalau kita kan dulu masih belajar ya antara jam 7 sampai jam 2 atau jam 5 sore. Setelah itu istirahat malam belajar lagi. Tapi sekarang tidak. Kapan saja, di mana saja, siap saja. Mungkin begitu ya. Semacam semboyan belajar itu tidak dibatasi lagi oleh waktu. Mereka berinteraksi, komunikasinya dua arah ya, antara dia dengan komputer dengan internetnya. Punya kegiatan yang sifatnya multiproses ya, pemikir sintesis, karena mereka bahan-bahan sudah ada di dalam satu wadah ya, itu elektroniknya atau di internetnya. Mereka hanya memadukan gitu ya, kemudian menghasilkan satu pemikiran baru, sehingga itulah yang disebut dengan pemikir sintesis, karena bahan-bahan sudah ada, mereka tinggal ambil kemudian mereka olah kembali ya. Nah, kemudian juga mereka adalah semacam penjelajah pengetahuan ya. Hanya itu seperti ini ya. Nah, saat ini mereka sangat senang dengan kegiatan-kegiatan sifatnya daring gitu ya. Kemudian mereka prosesnya adalah belajar, menemukan, bermain. Nah, ya segala sesuatu harus menyenangkan. Maka nanti prinsip-prinsip pembelajaran modul pun saya pikir modul digital pun semestinya harus ada hal-hal yang sifatnya lebih menyenangkan, atau dalam konteks lebih menyenangkan bermain ya. Misalnya dengan cara kuis gitu ya, atau dengan hal-hal yang lain yang bisa membuat mereka lebih enjoy dengan kegiatan pengembangan penguasaan tentang modul, dan mereka tentu saja harus melek mandiri. Ini kira-kira yang membedakan kita ya dengan generasi digital ya. Mereka sudah siap dengan pembelajaran yang sifatnya daring karena mereka sejak awal sudah mengenal itu. Tapi itulah yang menyebabkan. Sementara kita ini kan ada di sini digital immigrant gitu ya, karena kita terpaksa ada di dalam era digital gitu, sementara mereka adalah digital native. Tapi tetap saja karena kita tidak ada di situ, juga tetap harus bekerja sama dengan mereka. Nah, inilah kira-kira hal-hal yang lebih banyak kita lakukan di dalam pembelajaran digital itu atau daring itu seperti itu. Ada komunikasi, ada kolaborasi ya, di antara kita dengan para mahasiswa. Dan mungkin mereka lebih banyak aktifnya daripada kita, bisa saja. Itulah perubahan paradigma belajar itu sekarang sudah sedemikian majunya seperti itu ya. Kita tidak melihat lagi anak sebagai objek, tapi betul-betul mereka aktif dan mereka memiliki satu prakarsa untuk bisa terus melaksanakan pelajaran dengan teman-teman. Nanti kita bahas selanjutnya tentang itu. Nah, inilah kenapa itu terjadi, apa istilahnya, ada istilah yang, mohon maaf, ini ada istilah yang saya mungkin bisa, ya, mungkin sudah Bapak Ibu kenal, itu alien in the classroom. Ya. Alien in the classroom adalah keterasingan di kelas. Kalau kita tidak bisa kerjasama itu seperti ini jadinya. Alien itu keterasingan di kelas, di mana selama ini guru hanya pensil, paper gitu ya, kemudian ceramah, menggunakan buku catatan dan melatih dan sebagainya, itu saja yang kita lakukan. Sementara mereka sudah kemana-mana gitu, sehingga begitu masuk kelas dengan pola pembelajaran tradisional seperti itu oleh dosennya, maka anak-anak sudah bosan gitu, sehingga anak itu merasa, saya tuh kok bisa masuk ya ke dalam kelas ini, karena bayangan mereka kalau kelas itu ya pada akhirnya hanya sekedar diskusi, mereka menemukan
gagasan-gagasan disampaikan, kemudian sudah proses sintesinya, semacam uji datanya. Tapi sekarang ya itu terjadi ya di beberapa negara di Amerika itu tahun 80-an ada fenomena alien interaksi, keterasingan kelas. Kenapa? Tadi pola-pola buku dosennya masih tradisional, sementara anak sudah mengenal internet gitu ya, yang mereka sudah menjelajah kemana-mana. Sehingga pada akhirnya mungkin ada satu perkataan dari anaknya, sudahlah Pak, sudahlah Bu, tidak usah banyak bicara. Gitu. Sampaikan kepada saya tema apa yang perlu saya kembangkan, tugaskan, saya akan mencarinya sendiri, besok akan kami presentasikan di kelas, seperti itu ya. Artinya fenomena ini sudah terjadi sekarang di Indonesia, mungkin sudah beberapa itu sudah terlewati, tapi ada juga mungkin beberapanya baru mulai dengan munculnya alien integrasi seperti itu. Nah, yang paling kita ingin harapan sekarang adalah ini, adanya situasi di mana kita istilahnya apa ya, masuk ke dalam suatu wilayah yang lain dari sebelumnya. Apakah kita memang perlu melaksanakan pembelajaran ya, jarak jauh gitu ya? Maka ya tentu saja kita harus bisa meng-create gitu ya situasi new normal itu dengan cara bagaimana menata pembelajaran kita di masa depan atau saat ini juga. Apa yang harus kita rubah gitu? Nah itu tentu saja ya. Pertama yang harus kita rubah tentu saja adalah mindset kita terhadap pembelajaran. Jangan sampai kita merasa bahwa guru atau dosen menjadi satu-satunya sumber belajar. Harus diubah bahwa mereka mahasiswa itu bisa mencari sendiri, bisa mengembangkan sendiri, tapi kita tentu saja mungkin tugasnya adalah menjadi fasilitator dan motivator pembelajaran bagi mereka gitu ya. Dan apa yang harus kita bisa kita lakukan untuk pembelajaran jarak jauhnya? Apakah kita masih sama di dalam pola kita atau kita bisa berkembang? Nah, inilah yang menjadi inovasi ke depan, bahwa di dalam pembelajaran itu, khususnya di dalam pembelajaran jarak jauh, kita bisa menyiapkan berbagai macam model untuk bisa ditampilkan di kelas kita, dalam artian kelas maya, sehingga siswa lebih banyak bisa menikmati pengalaman-pengalaman belajar yang bervariasi. Mungkin itu yang ada khususnya di dalam era new normal ya, kalau kita boleh sebutkan seperti itu. Nah, ini ada satu hasil survei ya oleh CB dan Etik ya, semacam konsultan ya, firma konsultan atau perusahaan yang bisa mengadakan survei tentang posisi ya bagaimana pembelajaran daring itu di masa pandemi. Ternyata ada beberapa kelompok yang kemudian dihasilkan, ada yang memang merasa ada antusias gitu ya, antusias sekali, tapi hanya 25% saja mereka mengatakan bahwa saya akan menjadi orang pertama yang akan mencoba tentang pembelajaran daring itu. Tapi juga ada yang sifatnya lebih visioner ya, itu 13% itu mengatakan bahwa saya akan menyampaikan, saya akan memperlihatkan bahwa saya bisa membuat ya perubahan di dalam pembelajaran dengan menciptakan berbagai macam alat-alat yang bisa dilaksanakan. Tapi ada juga yang pragmatis saja gitu ya. Kenapa saya harus bisa memulainya untuk menggunakan teknologi? Mereka lihat bahwa hal tersebut memang bisa dilakukan, tapi juga bisa tidak gitu ya. Tapi ada juga yang sifatnya konservatif gitu ya, bahwa mereka skeptis gitu, tapi juga tetap mau mencobanya ya ini orang-orang. Tapi ada juga yang memang betul-betul sangat skeptis bahwa mungkin saya akan bisa mencobanya, nah tapi saya perlu orang. Mungkin kebanyakan orang sekarang mungkin di sini. Jadi seperti di generasi-generasi yang tadi sampaikan adalah generasi imigran tadi, kita lebih banyaknya mungkin bagi dosen-dosen yang lahir tahun 60-an gitu ya, itu mungkin di sini ya, di mana mereka tetap harus ya, terpaksa dan dipaksa untuk ada di dalam pembelajaran jarak jauh, tapi itu tadi bahwa mereka memerlukan semacam bantuan ya dari generasi berikutnya, itu harusnya ada kerjasama. Sehingga pada akhirnya ini ya, hanya beberapa institusi saja pada saatnya dulu sebelum COVID itu ya lakukan gitu ya untuk melaksanakan pembelajaran daring ya. Kebanyakannya juga ada yang mencoba juga ya memadukan antara pembelajaran dengan luring gitu ya. Nah, tapi juga yang sebagian lagi juga memang belum bisa memulai. Tapi ketika pandemi melanda mereka beralih gitu ya ke belajar pembelajaran di tempat
ataukah beberapa di antaranya harus mengubah gitu ya, bahwa mereka tetap melaksanakan pembelajaran daring, bahkan lebih banyak lagi menggunakannya itu. Nah, inilah sehingga pada akhirnya membuka banyak orang bahwa pembelajaran yang daring itu pada akhirnya memang harus kita diterapkan dan dikembangkan di masa yang akan datang. Nah, ini kira-kira Bapak Ibu kalau kita kaitan dengan masalah inovasi dalam hal pendidikan, maka empat bingkai ini harus bisa kita lihat. Pertama dalam hal digital strategi eksekusi dalam kebijakan gitu. Kemudian di dalam segi administrasi dan juga perpaduan antara ternyata pendidikan yang antara bisnis dengan strategi ini. Tapi yang paling penting di dalam kita melaksanakan pembelajaran yang inovatif ini atau pendidikan inovatif, maka kita harus bisa menciptakan ya lingkungan belajar yang berbasis IT tadi, digital. Oleh karena itu dalam konteks modul, maka ini ada learning inovasinya di sini, ada learning management systemnya, ada data analitik. Nah, ketiga ini yang kita akan coba kembangkan ya, khususnya dalam tema pelatihan ini adalah dengan menggunakan digital learning, salah satunya dengan modul ya. Karena di dalam learning inovasi ini kita akan bisa banyak berkarya ya, khususnya dalam hal pengembangan project based learning, di mana betul-betul mahasiswa sendiri yang melaksanakan. Mohon maaf Pak Dr. Dedi, suaranya kurang jelas dan kurang terdengar. Iya, itu ya, terima kasih. Iya, gimana Pak ya caranya? Apa sekarang gimana Bu? Ya, sudah lebih jelas Pak. Terima kasih. Oke, mohon maaf. Ini mungkin karena jaringan ya, mohon maaf. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin memang sepakat untuk melaksanakan inovasi dalam pendidikan, maka 4 hal tadi yang harus kita siapkan. Tapi lebih dari itu, karena kita bertugas di dalam pembelajaran, maka yang paling utama adalah bagaimana kita menciptakan ya lingkungan belajar yang kondisif, yang berbasis digital, yaitu menciptakan inovasi dalam hal belajar, mengembangkan semacam sistem pengelolaan belajar ya, dan juga istilahnya menyiapkan database atau era big data ya kalau sekarang dengan analisisnya. Karena memang ketiga hal ini saling berkaitan. Pada saat kita mengembangkan satu learning inovasi misalnya dengan menggunakan modul, maka sebenarnya kita juga harus bisa menetapkan satu aplikasi perangkat lunaknya dan dalam jaringan ya atau e-learning yang bisa memfasilitasi itu, sehingga keduanya sangat, dan itu tidak cukup hanya harus ada kegiatan ya, menyiapkan data-data sehingga anak-anak itu, sehingga mahasiswa kita bisa cepat mengambil data-data yang akurat gitu ya, dan itu kemudian dianalisis dan mereka meneliti istilahnya dalam konteks itu, sehingga pembelajaran ke depan Bapak Ibu berkaitan dengan masalah penciptaan lingkungan belajar itu, maka ada tiga model pembelajaran mutakhir istilahnya di abad 21, yaitu tentang problem based learning, project based learning, dan inquiry atau research based learning itu ya, yang bisa menjadi salah satu dasar pengembangan belajar di masa depan, khususnya dalam konteks digital juga atau learning atau berbasis online ya, itu juga sama. Nah, ini yang harus kita kembangkan Bapak Ibu ke depan. Nah, salah satunya modul itu menjadi salah satu hal yang paling bisa ya dipakai untuk semua tersebut, yang itu bisa memuat berbagai macam aktivitas ya, apakah mereka belajar secara mandiri atau berpasangan, penguasaan bahannya juga dipentingkan, dan juga mereka tetap menggunakan data-data itu menjadi satu hal yang sangat penting. Saya kira itu. Sehingga ini kaitannya dengan apa? Dengan ada transformasi digital di dalam pendidikan yang kaitannya dengan revolusi industri 4.0 ya. Bapak Ibu saya kira sudah paham semua bagaimana perubahan dari RI 10, 20, 3.0 sekarang masuk ke dalam industri 4.0 saya kira ya, di mana ada proses digitasi atau integrasi dalam nilai-nilai belajar yang saling berkaitan ya. Kalau sekarang penggunaan cloud-nya, computing sudah ada, devices mobile device itu juga sudah terlihat, ada Internet of Things juga, platformnya juga terlihat. Semua itu sudah menjadi satu hal yang lumrah di dalam pembelajaran yang terintegrasi tadi. Juga tentang masalah produknya ya, servisnya juga. Ya, sementara kalau di luar kan semacam Gojek gitu ya, bahwa mereka bisa memfasilitasi aktivitas apapun ya. Kemudian juga ada bisnis ya, tentang bagaimana kita melayani
customer gitu ya di dalam mengakses pembelajaran kita. Nah, industri 4.0 ini saya kira menjadi dasar juga bagaimana kita nanti mengembangkan satu modul yang bisa istilahnya memfasilitasi setiap aktivitas ini, khususnya dalam hal bagaimana modul itu juga ada di dalam satu wahana di dalam sistem pembelajaran jarak jauhnya, penggunaan di PCS-nya juga memungkinkan, dan ada penggunaan internet ya yang bisa lebih mudah untuk bisa dilakukan. Saya kira itu. Sehingga inilah yang pada akhirnya apa yang harus kita lakukan kepada akhirnya, bahwa kita harus bisa berpikir untuk memecahkan masalah ini di berbagai macam kehidupan. Mereka bisa menghubungkan berbagai macam kegiatan ya, baik itu intra, ekstra maupun kegiatan-kegiatan lainnya, dan kita harus bisa juga mengembangkan semacam kesadaran bagi para pengguna atau mahasiswa kita untuk bisa belajar terus ya sepanjang hayat, saya kira itu. Nah, ini kira-kira apa yang harus dilakukan pada abad informasi. Mungkin ini ada satu tuntunan, yaitu tentang literasi ya, 7 ya, ada 7 CS ya, tentang critical thinking, karena di daerah di informasi itu critical thinking sangat penting. Kreativitas juga, kolaborasi, serta ada pemahaman antara budaya, komunikasi, computing, dan karir dan learning separation itu menjadi satu bagian penting ya kepada anak-anak kita. Kalaupun kita mengembangkan, katakan menyampaikan satu materi di dalam modul kita atau modul digital, satu bahan, sebenarnya kita juga melatih mereka untuk menguasai keempat kemampuan ini, yang 7. Di dalam modul kita harus bisa mengembangkan kemampuan critical thinking-nya, kreativitasnya, kolaborasi, sampai pada mereka juga memahami tentang apa sih karir dan keberadaan dirinya di dalam nanti di masa depan itu harus ada. Sehingga ini yang menjadi penting juga di dalam bagaimana kita mengemas modul itu ya. Nah, ini kira-kira apa saja yang akan bisa kita lihat di dalam revolusi industri di masa pandemik. Tentu saja adalah kemampuan tentang berpikir, kemudian keterampilan tentang digitalnya, ada kemampuan juga tentang job spesifiknya, specific skill yang mereka juga harus tahu apa nanti akan saya kembangkan untuk kehidupan saya nanti gitu. Dan juga tentu saja yang paling penting ada personal skill gitu ya, bagaimana mereka harus bisa menguasai keterampilan dasar yang bisa dikembangkan lebih lanjut, seperti misalnya komunikasi, teamwork, profesionalisme gitu ya, motivasi, manajemen, integritas, kenyataan, dan juga daya adaptasi tinggi bagi dia untuk bisa hidup di masa yang akan datang. Saya kira mungkin ini ya juga akan membuat kita pada saat kita mengembangkan modul, apakah kita juga nanti bisa ya di dalam modul kita membuat mereka punya keterampilan berpikir yang baik gitu. Sehingga kita tentu saja apa yang harus kita sampaikan kepada mereka ya. Kemudian tentang kemampuan digitalnya juga sama ya. Apa yang bisa kita kembangkan dalam pembelajaran sehingga mereka mudah untuk bisa mempelajari suatu bahan sehingga bahan itu dikuasai. Nah, inilah kemampuan digital juga yang nanti kita kemas ya. Apakah dengan membuat kuis gitu ya, mengembangkan satu storytelling atau hal-hal apapun yang ada di dalam modul kita. Juga tentang masalah job spesifiknya. Saya kira ini juga menjadi satu apresiasi atau semacam stimulasi ya bagi kita ya. Saya kira tepatnya mengatakan stimulasi bagaimana dalam modul nanti itu hal-hal yang terkait dengan keempat kemampuan itu bisa dikembangkan gitu ya. Bolehlah kita mengembangkan satu materi, tapi unsur-unsur aktivitas yang mahasiswa harus lakukan bisa mengembangkan keterampilan berpikirnya, digitalnya juga ada, kemampuan mengenal dan juga menguasai keterampilan untuk pekerjaan dia nanti, dan juga tentu saja personal skill. Nah, itu yang mungkin menjadi salah satu bahan bagi kita nanti mengembangkan modulnya gitu ya. Nah, salah satu yang juga penting bahwa di dalam pengembangan online learning itu adalah kegiatan self-directed learning, Bapak Ibu. Ini yang penting. Mau tidak mau, suka tidak suka dalam pembelajaran online, maka ada pembelajaran yang lebih banyak kemandirian itu lebih ditekankan. Tapi tentu saja juga bagaimana mereka bekerja di dalam grup yang kecil, dan juga grup dalam kecil dalam konteks antar mereka sendiri di dalam kelas, antar kelas maya,
nanti juga ada kolaboratif dengan unsur-unsur yang lain. Nah, jadi saya kira online learning itu tidak hanya sekedar bagaimana kita membuat mereka belajar dengan bahan kita, tapi juga mereka bisa belajar antara mereka sendiri, antar teman, dan juga belajar dengan beraneka macam unsur ya, kolaboratifnya itu lebih luas gitu ya, unsur yang lain. Nah, kalaupun kita juga mengembangkan modul, maka ada satu juga tuntunan bagi kita, yaitu dengan taksonomi Bloom, Bapak Ibu ya. Apakah kita mengembangkan modul itu hanya dalam konteks keterampilan yang mendasar, yaitu remembering saja, atau C2 gitu ya, understanding, atau yang C3 applying gitu ya, analyzing, kemudian evaluating dan creating. Kalau bisa hotnya itu dicapai gitu ya. Hot tahu ya Bapak Ibu, higher order thinking skill-nya itu kalau bisa mulai C4, C5, C6 itu dikembangkan dalam modul kita. Nah, ini ada tuntunannya di sini dari Bloom ya. Kalau kita create, maka mereka harus bisa membuat blogging gitu ya. Kemudian ada semacam filming juga, mereka melaporkan gitu ya, mulai aktivitas itu dengan menggunakan video, kemudian laporan kepada kita. Karena mereka meng-create sendiri laporan itu tidak hanya dalam tulisan, tapi juga mungkin dalam bentuk dalam video ya. Video-video yang sekarang bisa gampang, mudah sekali untuk dilakukan. Kemudian juga ada podcastingnya gitu ya, misalkan mereka bisa merekam sendiri dengan tanya jawab dengan temannya. Apa yang dilaporkan itu tidak hanya harus ditulis gitu ya, bisa saja dalam bentuk digital seperti, bahkan bisa menjadi directing, dia bisa istilahnya mengatur teman-temannya untuk bisa membuat satu peran-peran bagaimana situasi sosial yang dikemukakan dalam materi itu bisa digambarkan oleh mereka sendiri. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan pada akhirnya modul yang kita kembangkan itu tidak hanya ada di dalam konteks saja remembering saja atau understanding, tapi kalau bisa mulai dari aplikasi, analisis, dan evaluasi sampai create itu bisa menjadi satu tuntunan juga bagi modul yang kita akan kembangkan. Ini ya, jadi taksonomi Bloom itu juga bisa menjadi acuan bagi kita ya. Apakah aktivitas pembelajaran itu digital kita itu hanya di tahap yang berpikir tingkat rendah saja, atau juga sampai pada berpikir tingkat tinggi. Itu juga harus menjadi satu tuntunan ya, tuntutan bagi kita untuk bisa melakukannya. Nah, pada akhirnya Bapak Ibu, apa yang kita kembangkan dalam modul digital ini, ya tentu saja kita berbasis pada pembelajaran abad 21, di mana mereka harus mengenal atau menguasai bahan itu sebagai fondasi keilmuan mereka, ya, dengan cara menguasai bahan-bahan yang disampaikan oleh kita, juga mengenal hubungan dengan disiplin ilmu yang lain, ya, dan juga mereka harus aktif ya, sebagai bentuk metakognitif dalam kaitan-kaitan yang sifatnya lebih praktis, bahwa mereka harus berpikir kreatif, berpikir kritis, problematis gitu, dan membuat komunikasi dan kolaborasinya juga ini harus dituntut juga ya di dalam pembelajaran abad 21. Bahkan terakhir hal yang sifatnya nilai-nilai ya, bagaimana nilai-nilai itu bisa dikuasai seperti karakter yang penting juga sama, misalnya tentang kaitan tentang hidup ya, pekerjaan, etika ya, kemudian kesadaran tentang emosional, dan juga kompetensi budaya itu juga menjadi satu penting ya. Tapi dalam untuk modul sendiri memang lebih banyak pada bahwa ini lebih banyak pada penguasaan gitu ya, pengetahuan-pengetahuan yang dimuat di dalam modul tersebut, tapi yang sifatnya digital atau penggunaan literasi information communication teknologinya ini, itulah yang disebut yang nanti ada di dalam. Tapi ya gitu ya, walaupun modul digital itu ada di dalam konteks penguasaan pengetahuan yang mendasar sesuai dengan disiplin masing-masing atau antar disiplin, tapi semua ini kalau bisa juga istilahnya tetap menyangkut masalah nilai-nilai yang harus dikembangkan oleh anak, oleh mahasiswa, dan juga ada aktivitas-aktivitas di mana mereka juga tetap harus bisa berpikir kreatif, berpikir kritis, problematis gitu ya, problem solving gitu, dan juga bisa mau berkomunikasi dan berkolaborasi dengan aneka macam unsur-unsur kehidupan manusia. Saya kira itu ya. Nah, ini saya kira penting ya, bagaimana nanti modul kita bisa seperti itu. Ya memang tuntutannya banyak, karena kalau tidak seperti itu, maka modul kita mungkin hanya sekedar
sebuah produk yang isinya hanya kata-kata kalimat saja, tapi tidak menyentuh tentang nilai, tidak menyentuh masalah aktivitas yang mereka harus bisa lakukan secara lebih baik gitu ya. Nah itu mungkin seperti itu. Nah, mungkin ini menjadi satu bahan juga bagi kita ya begitu. Nah di dalam hal pengembangan modul itu kan isinya memang ya berupa materi gitu ya, course gitu ya dalam pembelajarannya. Learning gitu ya, isinya mungkin dalam format tes, video, interaksi, conversation, simulasi dan sebagainya. Nah ini sebenarnya bisa menggunakan berbagai macam platform gitu ya. Apakah dalam bentuk presentasi yang mungkin ini sebenarnya presentasi itu PPT itu sebenarnya sudah jadi modul juga karena di dalamnya terdiri dari macam-macam penggalan-penggalan yang bisa menyampaikan masing-masing tujuan dari modul itu. Ada juga tentang menggunakan dokumen gitu ya, berbasis komputer, tentu saja mobile juga menggunakan HTML. Nah ini yang mohon maaf, yang dikembangkan di kampus kita dan menggunakan si Pejar ya, sistem pembelajaran jarak jauh di UM itu juga sama karena semua ini dipakai gitu ya. Nah itulah yang menjadi inti dari digital modul itu sendiri yang nanti ini menjadi satu bahan untuk pembelajaran e-learning-nya gitu ya untuk secara keseluruhan. Nah ini kira-kira Bapak Ibu komponen-komponen modul digital itu kan mungkin Bapak Ibu sudah sangat familiar bahwa di sini memang lebih banyak pada student akses kontennya ya. Itulah modul ya. Di dalamnya ada halaman-halaman, ada proses diskusi, ada semacam eksternal, ada link-link gitu ya, eksternal URL, link-link, apakah link ke YouTube atau kemana gitu ya. Ada file-file yang memang bisa dibuka ya, memberikan pengayaan di dalam modul tersebut. Karena tidak semua bahan bisa masuk ke dalam modul. Nah, harusnya dia bisa juga menggunakan link-link yang bisa lebih banyak memperluas bahan tersebut. Juga file-filenya juga bisa diakses oleh mereka tanpa memang ada di sana dalam modul, tapi ada semacam aksesnya untuk bisa menggunakan file-file tertentu. Bahkan di dalam sispejar yang ada di UM itu file-file ini pada akhirnya itu bisa langsung di apa istilahnya ya di insert gitu ya, tergantung keperluannya dosen. Jadi modul kita jadi pada akhirnya bisa terbuka gitu ya karena modul itu bisa memberikan link-link yang nanti bisa memperkaya gitu. Kalau ada update tentang bahan ya kita sampaikan khususnya juga di dalam proses internalnya. Ada kuisis yang jujur ini mungkin lebih menarik gitu, lebih enjoy, lebih istilahnya menantang gitu ya. Kuis-kuis yang bisa memacu mereka untuk tetap fokus belajar. Sebab kalau modul dalam pembelajaran mandiri, kalau kuisnya itu tidak diberikan, kadang-kadang juga mereka tidak tertantang gitu. Justru dengan belajar modul, kemudian mereka ada kuisnya yang kadang-kadang juga disampaikan tidak langsung oleh dalam modul gitu ya, melalui tadi misalnya hubungan dengan link-link yang lain itu mereka malah lebih fokus untuk bisa terus belajar tentang itu, tapi juga dia sadar bahwa nanti ada kuis yang harus mereka jawab secepatnya gitu misalnya. Dan tentu saja di dalam modul adalah ada latihan-latihan ya. Saya kira ini sudah terbiasa. Tapi yang kita ingin harapan kalau bisa semuanya ada gitu ya. Baik itu halaman tentang materi, proses diskusi, proses kolaborasi, proses bagaimana mereka bekerja dengan orang lain bisa dan selainnya. Saya kira ini yang mungkin yang bisa mewarnai modul kita ya, di mana ini semua adalah tentu saja memang maksudnya untuk student akses kontennya ya, lebih banyak pada konten. Ya. Tapi bisa jadi itu bisa menjadi satu apa istilah dinamisasi dalam belajar mereka mulai dengan modul tersebut. Nah ini kira-kira kalau kita lihat dari bagian-bagiannya ya seperti ini ya. Jadi ada overview-nya, ada kegiatan dosennya juga yang disampaikan melalui video. Saya mungkin Bapak Ibu bisa membuka YouTube, tulis Deddy Kuswandi itu, insya Allah ada beberapa video yang saya sampaikan khususnya tentang pengembangan kurikulum ya. Nah itu juga pada akhirnya dosen itu bisa tampil, bisa istilahnya apa ya, bisa membuat link di dalam modul itu untuk mereka akses di YouTube tentang video pembelajaran yang kita siapkan untuk lebih memperkaya. Di jurusan kami malah lebih ratusan ya tentang masalah materi-materi yang
misalnya untuk mencari itu maunya dosen itu langsung juga sinkronus gitu ya. Nah, ini juga tapi kalau sinkronus kan bagi mahasiswa S1 agak berat kalau karena termasuk masalah pulsa, masalah jaringan, masalah infrastruktur gitu ya. Nah, oleh karena itu untuk menghindarinya maka siapkan kita video-video yang hanya mungkin 2-3 menit gitu ya untuk bisa ada disimpan di YouTube, mereka bisa akses kapanpun gitu. Dan juga mungkin hal-hal yang sifatnya PPT ya, slide presentasi kita, munculkan linknya, mereka mencari atau langsung menyampaikan bahwa di jurusan kita ada sejumlah bahan yang bisa Anda cari, bisa bisa dibuka dan bisa dipelajari, silahkan. Nah, seperti itu. Jadi modul itu tidak hanya sekedar isinya saja di situ statis, tapi bisa dinamis. Juga semacam ada assignment-nya ya, latihan. Apakah dalam bentuk online diskusi, dalam hal reading artinya pengayaan belajar dan sebagainya. Ada kuisnya dan juga ada khusus sumber-sumber lain yang bisa memperkaya ya. Nah, ini terakhir ini di Sispejar kita di UM itu ternyata dosen kapanpun itu bisa memasukkan bahan-bahan pengayaan sehingga mereka sangat memungkinkan si mahasiswa itu untuk selalu membuka gitu ya, untuk membuka bahan-bahan itu dan mereka pelajari, kemudian mereka mencari sendiri pembanding atau apapun, kemudian mereka belajar. Kira-kira seperti itu yang kita inginkan. Jadi modul digital itu biasanya kan terdiri dari susu bagian yang seperti ini ya, tapi juga bisa mengaplikasinya dengan komputer, multimedia atau video lainnya. Ini yang kami lakukan Bapak di UM. Dan beberapa contoh ini sifatnya memang ada statis ya, yang seperti UM. Nah itu silahkan Bapak Ibu kembangkan dua-duanya sih penting juga, karena ini bisa memperkaya bahan yang akan kita sampaikan kepada anak-anak kita, kepada mahasiswa. Tapi saya sekarang lebih senang dengan Pak Citra itu lebih dinamis gitu ya, karena integrasi multimedianya ada, videonya ada, mau YouTube gitu kan gratis itu, bahkan kalau like-nya banyak kan kita dapat uang juga. Tapi ya itu jadi YouTuber gitu. Tapi ada dosen-dosen yang pada akhirnya masuk ke situ, ternyata kita dapat uang ya katanya. Tapi dulu video-video yang kita akan siapkan barang hanya 1 menit, 2 menit, 3 menit itu bisa memberikan satu pengayaan bagi mereka memahami satu materi ya. Coba nanti Bapak Ibu cari Deddy Kuswandi, itu ada beberapa, ada media video juga Pak Citra punya ya, atau di jurusan kami ya di laman tab UM ICID itu membuat ada khusus tentang tampilan video-video tersebut. Nah, satu hal Bapak Ibu, kalau sebenarnya ini hanya untuk latihan ya. Bila kita ingin membuat modul, mau coba buat dulu dalam berbentuk basis penelitian. Nah, ini nanti akan dijelaskan oleh Pak Citra bagaimana melakukannya. Kita kan punya Google Scholar ya, ada tulisan-tulisan kan ada di sana. Salah satu katakan tulisan kita dalam bentuk artikel, kita pakai menjadi modul bisa gitu ya. Nanti kita akan lihat contohnya. Jadi artikel kita bisa menjadi satu bahan jadi satu modul misalnya. Ya itu karena di sana sudah ada struktur pengetahuannya jelas, abstraknya ada, pendahuluannya, metode yang dikembangkan, terus pembahasan hasil gitu kan sampai kesimpulan, itu bisa menjadi satu wujud modul sebenarnya. Nanti mungkin Pak Citra akan menyampaikannya ya. Itu salah satunya kan. Nah, itu juga yang bisa. Nah, yang penting ya ini ya. Jadi pengetahuan yang kita kembangkan kepada dalam modul itu pada akhirnya ya bisa saja dalam hal apapun ya Bapak Ibu. Jadi bisa menghasilkan tentang suatu kebijakan, tentang keahlian penelitian, penghargaan terhadap penelitian dan sebagainya. Itu artinya di dalam hal luaran modul ini juga bisa kita mencari hal-hal yang lain, lebih banyak bisa diungkapkan, baik apakah dalam menyampaikan tentang hasil-hasil pengembangan dan sebagainya. Saya kira itu yang bisa kita, ini mungkin Bapak Ibu bisa juga didiskusikan ini, apakah kita fokus kita dalam modul itu kemana ya, tapi semuanya itu kalau bisa menjadi dasar bagi kita untuk pengembangan modul tersebut ya. Nah ini kalau untuk berbagai
dalam hal penelitian tadi, di samping yang seperti ini ya, tentang penelitian kebijakan atau keahlian dan sebagainya, itu biasanya kalau kita ingin memujudkan dalam bentuk modul itu, tahapannya itu biasanya bisa menjelaskan dulu tentang input risetnya, tentang masalah alasan-alasan gitu ya, atau data-data awal, kemudian tentang riset prosesnya juga bisa masuk di dalam modul tersebut. Bagaimana penelitian ini dilakukan, mereka juga bisa belajar nanti sehingga bisa menjadi lesson learn atau best practice pada akhirnya pada saat mereka membuat skripsi misalnya, nanti juga pada akhirnya juga mencari gimana pembuktian risetnya itu. Tapi kalau aktamnya lebih banyak pada bagaimana dampaknya gitu ya setelah penelitian itu. Nah, kira-kira dalam hal modul berbasis riset itu bisa menyampaikan keempat hal ini gitu ya, boleh itu. Jadi itu untuk latihan dulu waktu di perguruan tinggi yang saya latih itu, mereka cepat pada akhirnya membuat satu modul dengan cara tadi mencari cara wujudkan dalam bentuk modul itu tadi informasi tentang input risetnya seperti apa, riset prosesnya juga disampaikan, itu ada bagian tersendiri, sub-sub bagian sendiri, ada outputnya juga. Ini menarik, karena pada akhirnya ini yang kita bisa pertanggungjawabkan juga, terus juga adalah tentang sosialisasi, tentang penelitian yang kita lakukan kepada mahasiswa segera. Sehingga mereka tulisan kita pada akhirnya secara tidak langsung pada akhirnya oleh mahasiswa kemudian dibaca dan mereka harus menjadi rujukan. Itu kan menjadi satu bahan bagi hasil kita berkembang sehingga H-index kita, Scopus atau di Sintak kita bisa naik gitu ya. Alhamdulillah seperti itu. Jadi tetap kita juga lebih banyak mencari manfaat buat kita sekian gitu ya. Penyiapan datanya seperti apa, bagaimana menyiapkan modelnya, kemudian melaksanakannya, mengkomunikasikan hasilnya, dan juga bagaimana operasionalisasinya gitu bisa dilakukan dalam hal pengembangan data atau data analisis life cycle-nya gitu. Nah, ini juga penting ya. Boleh, Bapak. Saya kira itu dari saya juga.